Selamat datang di kanal yang paling benci dengan ketidaklogisan namun tetap cinta dengan akal sehat, Notak Bre. Sejak kecil, kita didoktrin satu hal, jujur itu hebat. Jangan bohong nak, dosa. Tapi coba kita pakai otak kita sebentar, notak dulu bre. Apa jadinya kalau besok pagi, jam 7 teng, sebuah virus aneh menyerang otak manusia yang bikin kita nggak mampu lagi bohong? Bukan cuma bohong jahat kayak korupsi, tapi semua jenis bohong. Termasuk white lies atau basa-basi sopan santun. Bayangkan, lu nggak bisa lagi bilang OTW padahal masih handukan. Lu nggak bisa lagi bilang enak kok masakan kamu ke pacar lu yang masakannya rasa karet ban. Premis hari ini sederhana tapi mengerikan. Kalau semua orang jujur 100%, apa yang rusak duluan? Spoiler alert, bukan cuma hubungan asmara lu yang kandas, tapi tatanan dunia bakal runtuh dalam 24 jam. Mari kita bedah pakai logika. Hal pertama yang bakal meledak adalah industri marketing. Bayangin iklan sampo, nggak ada lagi tuh narasi rambut kuak dalam 3 hari. Yang ada iklannya jadi, sampo ini isinya sabun biasa dikasih parfum mahal. Nggak bakal bikin lo mirip artis di TV, tapi setidaknya rambut lo wangi. Jujur kan? Tapi siapa yang beli? Sales properti bakal bilang, rumah ini strategis pak, strategis buat kena banjir 5 tahunan. Dan tetangga sebelah suka karaoke dangdut jam 2 pagi. Ekonomi kapitalis kita dibangun di atas janji manis dan hiperbola. Kalau semua jujur, bursa saham bakal crash karena CEO wajib bilang, tahun ini profit kami naik karena kami memecat 500 karyawan dan mengurangi kualitas bahan baku. Investor kabur, ekonomi macet. Masuk ke ranah sosial, kita manusia adalah makhluk sosial yang oiled by polite lies. Pelumas kita itu basa-basi. Tanpa itu, gesekan sosial bakal bikin kebakaran. Bayangin reuni keluarga pas lebaran. Tante lo nanya, kapan nikah? Lo nggak bisa senyum palsu lagi. Lo bakal jawab, tante urusin aja rumah tangga tante yang berantakan. Jangan nanya privasi gue. Perang dunia ketiga terjadi di ruang tamu. Di kantor lebih parah. Bos nanya, gimana presentasi saya? Lo jawab, membosankan pak. Bapak cuma baca slide, mending saya baca sendiri di email. Detik itu juga lo dipecat. Tapi tunggu, HRD juga nggak bisa bohong pas mecat lo. HRD bakal bilang, kami pecat kamu bukan karena efisiensi, tapi karena mukamu ngeselin dan kami mau ganti sama yang gajinya lebih murah. Sekarang skala global, diplomasi adalah seni menyembunyikan niat asli dengan kata-kata indah. Kalau diplomat jujur, sidang PBB isinya caci maki. Perwakilan negara A bilang ke negara B, kami sebenarnya nggak peduli sama hak asasi di negara kalian, kami cuma mau minyaknya. Perang nuklir mungkin terjadi sebelum jam makan siang. Sistem hukum juga kolaps. Pengacara nggak bisa membela klien yang bersalah. Yang mulia, klien saya memang ngerampok, tapi tolong kasih hukuman ringan karena dia bayar saya mahal. Penjara bakal penuh sesak karena 90% orang bakal ngaku pernah ngelanggar hukum. Dari nerobos lampu merah sampai gelapin pajak. Chaos. Jadi apa kesimpulannya? Apakah gue nyuruh lo jadi pembohong? Enggak. Poin watak kita hari ini adalah menyadari fungsi sosiologis dari ketidakjujuran. Ada spektrum antara penipuan kriminal dan tak sosial. Masyarakat kita butuh sedikit pelumas kebohongan untuk menjaga perasaan, menjaga stabilitas, dan memberi harapan. Jujur itu mutlak di fakta, tapi fleksibel di rasa. Kalau lo jujur 100% tanpa empati, lo bukan orang suci. Lo cuma orang brengsek yang nggak punya filter. Sekarang kita masuk ke segmen baru, Motak Q&A. Kita ambil pertanyaan hipotetis yang sering muncul kalau bahas topik gila kayak gini. Pertanyaan 1, Bang, kalau jujur itu bikin hancur, kenapa agama dan moral nyuruh kita jujur terus? Jawabannya simpel tapi nyelekit. Moralitas itu bicara soal intensi atau niat. Agama melarang kebohongan yang merugikan orang lain atau memanipulasi fakta demi keuntungan pribadi. Tapi menyembunyikan fakta kalau masakan istri lo asin demi menjaga hatinya,
Itu bukan bohong kriminal, itu social survival skill. Jadi bedain antara integritas moral dengan kecerdasan emosional. Jangan kaku kayak kanebo kering. Pertanyaan 2, apakah di masa depan AI atau artificial intelligence bakal bikin kita terpaksa jujur 100%? Nah, ini menarik. AI bekerja berdasarkan data. Kalau kita minta AI ngecek fakta, dia bakal bongkar semua kebohongan politisi atau data perusahaan dalam hitungan detik. Di masa depan, privasi kebohongan makin tipis. Mungkin bukan manusia yang jadi jujur, tapi teknologi yang bakal memaksa kita telanjang. Saat algoritma bisa baca ekspresi mikro wajah lo dan tahu lo lagi bohong, saat itulah topeng sosial kita nggak ada gunanya lagi. Siap-siap aja. Itu dia beda otak kita hari ini. Kalau lo suka konten yang bikin lo mikir keras dan agak sakit kepala, subscribe Ngotak Bre. Jangan lupa like kalau lo setuju dan dislike kalau lo tersinggung karena lo sering bohong. Gue cabut, salam akal sehat.